Ya, berusaha kita lanjutkan lagi diskusi kita mengenai sehat ala Capres nih. Oke, saya kasih kesempatan ke Pak Purnawan untuk menanggapi. Kalau tadi kan dikatakan bahwa masih banyak ya PR-PR yang sampai saat ini juga malah kondisinya jadi lebih Pak buruk. Jokowi itu sistematis. Jadi ketika ngomong infrastruktur di kesehatan pun dia membangun. PP nomor 2 tahun 2018 itu luar biasa dampak perubahannya. Karena akan mengubah peran dari pemerintah dari yang tadinya melulu kuratif menjadi promotif preventif. Di situ kan ada seluruh pemeriksaan untuk setiap usia. Dari mulai bayi baru lahir sampai lansia. Di situ ada pemeriksaan seluruh penduduk untuk hipertensi dan diabetes yang masalah kita masa depan. Contohnya paling sederhana saja ya. Penyakit tidak menular itu kan ke depan akan menjadi masalah besar. Problemnya adalah 2/3 dari masyarakat kita tidak ada yang tahu. Oke. Darah tinggi misalnya, orang tahunya prevalensinya 10%, tapi ketika diperiksa oleh Riskesdas itu 30%. Artinya 2/3 tidak pernah memeriksakan kesehatan. Dengan PP nomor 2 itu seluruh penduduk akan diperiksa minimal setahun sekali. Jadi masalah. Jadi merasa itu adalah landasan yang sudah cukup untuk apa yang terjadi saat TB. ini. Yang berikutnya adalah TB dan penyakit gangguan jiwa berat. Oke. Sekarang bagaimana menangani stunting kan tadi? Stunting ada persoalan penanganan, ada persoalan pencegahan. Stunting hanya bisa dicegah kalau ibu yang mau melahirkan sehat. Jadi kalau menunggu dia sampai melahirkan itu artinya terlambat. Dan kita berangkat ke hulu. Jadi mulai dari remaja kita periksa kesehatannya. Kalau ada gangguan di situ kita akan perbaiki. Sebelum hamil kita periksa supaya dia dalam kondisi sempurna ketika hamil. Ketika hamil itu syaratnya sekarang harus diperiksa mulai trimester pertama. Itu baru kualitasnya jadi naik, tidak seperti dulu. Oke, nah kalau terkait dengan yang tadi disampaikan Pak Slamet bahwa sebenarnya masih sangat tidak merata itu kan persoalan yang tadi juga terpencil. Memang untuk terpencil itu memang harus harus ada pelayanan yang berbeda dengan yang misalnya di Jakarta. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan saat ini untuk bisa membuat masyarakat di daerah-daerah terpencil itu juga mereka bisa mengakses Jakarta Indonesia itu sangat luas perbedaannya. Dengan antara Jakarta dengan Papua kan gitu. Papua itu satu kabupaten bisa satu provinsi di sini. Ya kan? Jadi memang harus berbeda perlakuan untuk kuratif maupun preventif promotif di daerah Papua. Itu yang tadi tidak hanya Nusantara Sehat, tapi memang seluruh kegiatan harus diambil alih oleh pusat. Sebelum saya ke Pak Slamet, saya kasih kesempatan untuk masuk. Mungkin saya ingin menambahkan dan mungkin mohon izin ya. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kinerja pemerintah hari ini ya dengan penuh apresiasi. Contoh soal infrastruktur kesehatan ya. Pak Jokowi itu pernah menjanjikan akan membangun 6.000. Tapi realitanya itu terbangun sekitar 284 atau menambah sekitar 4,7%. Jadi itu kan menunjukkan bahwa besarnya jauh sekali ya antara janji dengan realisasi dalam 4 tahun terakhir itu data dari Kemenkes. Selama pemerintahan Pak Jokowi dijanjikan akan dibangun 6.000 puskesmas, tapi realisasinya itu hanya 286 atau 4,7%. Nah, kalau sekarang itu kan soal anggaran belanja kesehatan itu kan ada minimum 5% terpenuhi. Kalau dari Prabowo Sandi sendiri merasa atau menjanjikan berapa persen? Nah, satu begini. Pertama saya pertegas, statement saya sebelumnya mempertegas bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan dalam pemerintahan Pak Jokowi belum optimal dilihat dari jumlah puskesmas yang dibangun. Satu itu. Lalu kedua soal anggaran kesehatan. Saya ngobrol langsung dengan kandidat kami ya. Beliau punya komitmen besar untuk memastikan tidak adanya keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit ya, yang itu mengakibatkan ekses yang sangat luar biasa di industri kesehatan kita. Dan itu tentunya akan dilakukan peningkatan komitmen pemerintah dalam penganggaran. Tapi berapa besar? Nah, saya pikir kami tidak perlu memasuk taruh teknis ya untuk menentukan angka, karena kita perlu kajian yang mendalam. Ini bukan sesuatu hal yang sangat mudah. Nah, kalau soal angka dari TKN sendiri ada komitmen. Saya justru mau katakan jumlah puskesmas yang sekarang 10.000 tidak akan cukup. Jadi kita akan bangun karena kita harus menjangkau 270 juta orang. Itu nggak cukup tambah 6.000 balah. Tapi PP itu menjamin bahwa kita harus menyediakan anggaran secukupnya. Itu perintah PP-nya itu. Ada rencana untuk meningkatkan anggaran nggak? Karena kita harus ada puskesmas dan puskesmas pembantu. Ya, jadi. Tapi soal anggaran kesehatan keseluruhan akan ada rencana untuk ditingkatkan nggak sih Pak? Iya, kalau misalnya terpilih di 2000. Kan? Karena memang kalau PP itu kan persyaratannya kan memang meminta. Saya kasih kesempatan dulu. Pak Slamet silakan. Ya, intinya kan di anggaran dan perubahan sistem kesehatan.
IDI beberapa diskusi melakukan penghitungan itu paling tidak minimal 10%. Kenapa 10%? 10% itu digunakan untuk program promotif preventif, kemudian menutup Selesai itu semua persoalan. ya, menutup defisit BPJS, kemudian dengan menutup defisit BPJS kan bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga adalah menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di daerah terpencil. Oke. Kita bangun 1.000, 2.000 puskesmas. Kalau dokternya nggak ada, buat apa? Oke. Baik. Ya. Jadi dengan kata lain, ini pertanyaannya adalah siapa Ya. yang berani untuk Cocok, ya, seperti itu. memenuhi harapan dari IDI ataupun Ya. hitung-hitungan IDI lah paling tidak. Nah, sebetulnya rasional begini, lah. ya saya masuk ya. Yang berbeda, Pak Jokowi ini kan sudah memimpin, Mbak. Jadi ibaratnya sudah punya sesuatu yang dijanjikan dan kita sudah bisa mengevaluasi kinerjanya. Tapi kan tentunya juga dari Prabowo juga ingin ada sesuatu yang bisa diukur. Ibaratnya ingin menjanjikan membangun puskesmas sekian lagi, padahal janji yang sebelumnya belum terrealisasi itu kan sebuah evaluasi soal kepemimpinan, saya pikir ya. Seorang pemimpin itu akan diuji kesetiaannya terhadap apa yang beliau lantunkan dan katakan. Satu itu, lalu kedua, saya pikir terkait masalah, nah, disinilah Pak Prabowo dan Bang Sandi hadir ya. Kami mengedepankan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas. Bahkan dalam 4 tahun terakhir, saya ingin katakan seperti ini. Jika hari ini ya, Pak Jokowi punya janji-janji baru, tidak usahlah menunggu tahun depan. Kenapa tidak mencoba merealisasikannya itu dalam pemerintahan yang beliau pimpin saat ini? Jadi itu menjadi sebuah ujian untuk beliau bagaimana bisa menjalankan. Ketika beliau mengatakan ini membangun puskesmas, Saya kira begini. kenapa tidak direalisasikan saat ini? Prabowo Sandi bisa nggak 10%? Nah, satu begini, saya belum jawab. Nah, di Afrika saja ada namanya deklarasi Abuja. Deklarasi itu mendorong pemerintahan negara-negara di Afrika untuk menganggarkan sampai 15%. Prabowo Sandi memahami bahwa problem hari ini adalah underserved because of investment, dan kami punya komitmen untuk meningkatkan anggaran kesehatan. Terima kasih. 10%? Berapa persen? Nah, untuk jumlah persentase tentunya kita butuh kajian mendalam. Oke, saya kasih kesempatan Pak TKN. Saya bukan soal persennya, Pak. Jumlahnya harus cukup untuk melaksanakan pelaksanaan promotif dan kuratif. Oke. Jadi itu harus dihitung dan itu berbeda-beda di setiap wilayah. Dan karena Kalau hitungan 10% tadi yang sebentar versi gini, IDI? ada pemerintah daerah yang miskin, maka itu harus ada pemerintah pusat yang bantu, sehingga pelayanan di situ cukup. Untuk daerah-daerah yang memang kaya, tidak perlu lagi dibantu oleh pemerintah pusat. Ya. Itu anunya dasarnya. Jadi bukan soal persen. Nah, Jadi bagaimana kita menata ulang sistem dan membiayai secukupnya. Oke. Itu. mungkin Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal bisa kita kaitkan juga soal apa ya, penataan sistem itu juga salah satunya kan adalah soal BPJS seperti itu. Nah, ini kan juga menjadi satu persoalan yang masih membayangi bisa dikatakan seperti itu. Lantas solusinya kalau dari TKN dulu deh, apa sih soal BPJS ini? Jadi gini, kita kan terima itu BPJS itu 1 Januari, Pak Jokowi kan di pertengahan tahun, jadi menerima program itu. Jangan lupa dalam 5 tahun ini kita sudah berhasil sehingga sampai sekitar 70 atau 77% penduduk sudah terjamin. Jumlahnya hampir 218 juta itu. Itu sebuah prestasi yang tidak ada di negara lain. Ya, tapi kan masih menyisakan ada persoalan pembiayaan, Pak. Ya, itu karena itu kita akan hitung ulang. Memang kan persoalannya, jadi memang ada persoalan-persoalan sistem. Misalnya yang menghitung itu harusnya adalah yang independen. Oke. Ya, jadi kita akan membuat lembaga yang independen untuk menghitung biaya, di mana semua stakeholder ikut terlibat di situ. Kalau ditanya apa yang realnya aksi yang akan dilakukan, misalnya menaikkan premi dan lain-lain? Oh, premi kalau di JSN pasti akan menaikkan, kan gitu. Oke. Kalau dari BPN? Nah, kami punya banyak solusi ya untuk kami tawarkan untuk menyelesaikan tata kelola BPJS Kesehatan. Saya mulai dari masalah-masalahnya. Satu, pertama soal premi yang, jadi azasnya BPJS itu atau JKN di dunia itu ada 3, Mbak. Satu, bagaimana bisa membuka akses. Lalu kedua, bagaimana bisa memberikan proteksi finansial terhadap penyakit yang memiskinkan atau katastrofik. Dan yang ketiga, itu memastikan equity atau menurunkan inequality, ketidakadilan. Saya mau ngomong ya, penyakit yang mematikan itu kan katastrofik, kanker. Itu kan di ujung, Pak. Kita harus jaganya di hilir. Oke. Hipertensi, itu akan menyebabkan jantung, menyebabkan stroke. Kita harus tegaknya di sini. Oke, baik. Itu yang promotif preventif. Oke, ya. Jadi Itu saya yang dilakukan. tadi pertama soal ketidakadilan. Contoh, Mbak, premi di Jawa dan luar Jawa itu sama persis. Tetapi layanan atau fasilitas di Jawa dan luar Jawa itu berbeda. Akibatnya apa? Sistem premi BPJS saat ini itu memberikan ketimpangan
kesehatan antara Jawa dan luar Jawa. Jadi akan dilakukan personal. Jangan dipotong, saya lanjutkan dulu. Ya. Akar masalahnya itu adalah bahwa saya boleh lanjutkan dulu ya, biar bisnisnya bisa kelas. Satu, pertama masalah keadilan. Lalu kedua tadi, premi itu di bawah ability to pay, di bawah willingness to pay. Jadi penelitian dari BPJS sendiri mengatakan kemampuan masyarakat bayar itu 16.500, kemauannya 12.400. Tapi di bawah aktuaria. Artinya butuh kebijakan soal ini. Sama dua itu. Lalu ketiga, anggaran kita pemerintah sudah menanggung 100 juta. Nah, ini saya lanjutkan soal ini. Nah, ini juga permasalahan. Anggaran kita 5% ini kan sudah sedikit. Tersedot banyak sekali untuk membayar PPI. Jadi singkatnya solusinya? Dana, saya lanjutkan dulu. Tersedot untuk membayar PPI dan kuratif. Sehingga kita nggak punya uang yang cukup untuk promotif dan preventif. Nah, kami punya usul untuk mengambil PPI dari pos-pos yang bukan anggaran kesehatan 5%. Misalnya kita bisa diambil dari Kemensos. Ataupun memberikan nomenklatur baru sesuai dengan undang-undang. Saya masih punya solusi kalau Anda berikan waktu. Tapi saya kasih Pak Slamet dulu. Ada satu kriteria WHO yang kurang disebut oleh Dr. Kamal, yaitu kualitas pelayanan. Nah itu dia tadi. Itu syarat universal health coverage adalah kualitas pelayanan. Akses tadi sudah disebut. Kualitas pelayanan ini menurut kami harus ada ditunjang satu pembiayaan yang cukup. Yang kedua adalah sistem kesehatan yang baik. Hitungan DJSN dan aktuaria tahun 2016 itu 36.000 untuk peserta PPI. Betul. Nah sekarang sudah 2019, kami perkirakan sekitar 40.000 sampai 45.000. Kemudian kami hitung dalam jangka pendek menurut kami 100 hari siapapun presidennya harus menyelesaikan masalah jaminan kesehatan nasional. Dalam 100 hari harus menggelontorkan satu, defisit BPJS harus tertutup. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara tarifnya dinaikkan. Nah, oleh sebab itu kami menilai bahwa menghitung APBN sebenarnya nggak susah. Sudah ada posnya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif selesai oleh JKN, kecuali daerah terpencil. Itu yang saya bilang. Kecuali daerah terpencil. Jadi pemerintah hanya punya tugas promotif preventif dan daerah terpencil. Gitu loh. Nah, kalau promotif preventif contoh nih, Bu. Puskesmas, kembalikan ke fungsi UKM untuk daerah perkotaan. Posyandu sekarang ada, tapi kurang direvitalisasi. Itu harus ditingkatkan. Kita ingat zaman dahulu bahwa Posyandu itu adalah sebagai pusat kegiatan masyarakat yang ibu dan bayi, termasuk edukasi kesehatan, vaksin, dan lain-lain. Itu yang harus ditingkatkan. PP nomor 2 itu mengubah seluruh wajah dari pelayanan kesehatan. Karena puskesmas akan dikembalikan ke promotif preventif. Ya kan? Kuratif nanti akan diserahkan ke swasta. Disitulah dokter dan klinik swasta. Ya kan? Jadi pemerintah akan, karena ini adalah tanggung jawab pemerintah, maka dia akan melakukan promotif kecuali di daerah terpencil. Itu yang bentuk Nusantara Sehat. Dan dengan penataan itu bisa terselesaikan semua persoalan ataupun defisit. Karena kita mengatasi dari akar masalahnya. Misalnya contoh, di dalam PP itu dan bisa membayar dalam waktu dekat seluruh biaya persalinan dan dari mulai pemeriksaan ibu hamil sampai persalinan ditanggung oleh pemerintah. Jadi artinya kita akan mengurangi beban. Jadi tidak hanya beban dari BPJS akan berkurang karena promotif preventifnya termasuk ibu melahirkan akan ditanggung menjadi urusan pemerintah. Oke, kita nanti masih akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Sabar terlebih dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.